koncone, kopi rojoku nambah akrabe, silaturahmi Ternyata setelah saya motivasi masyarakat itu ternyata nggak tidur kok. Tanjung bisa lunas pajak, bisa wisata ini bisa sedemikian rupa. Kita buka 4 wisata ini, alhamdulillah pendapatan dari Kalibening hari Minggu aja sudah tembus sampai 7 juta loh. Wow. Iya, ini satu hari itu. Kopi rojoku Jepara, kopi rojoku Jepara. Tanjung ini tidak punya penghasilan apa-apa PADES-nya, kecuali memang wisata. Kita menjual dari view-nya itu yang membuat kami semangat, Bapak. Sejak saya dilantik tanggal 19 Desember 2016, ya, memang langsung tancap gas. Waktu pertama kali kita merintis ini, warga sini pun acuh tak acuh. Ya, mereka yang mau ke Kalibening siapa, yang mau ke Desa Tanjung siapa, karena nuwun sewu pada waktu itu Desa Tanjung ibarat agak tenggelam lah, tidak ada yang tahu. Tapi begitu sekarang, maaf saya pasti harus menyebutkan nama ini. Waktu Pak Hendro Martoyo MM jadi Bupati, beliau sudah mendidik saya bagaimana mengajukan Desa Tanjung ini. Bahkan beliau tahun 2012 sudah berkata, ini agak privasi ini, Mas Dumi nanti 2000 yang akan datang ada pemilihan petinggi pencalonan, kamu nyalon pasti jadi gitu. Jadi motivasi saya waktu itu memang bagaimana sih Tanjung ini bisa maju gitu. Karena saya lihat kok Tanjung selamanya kayak gini kok, desa yang lain sebelah itu kok bisa seperti itu. Padahal kalau potensi lebih maju kita, lebih baik kita, view-nya lebih indah kita gitu. Kenapa? Kalau memang ganti pemimpin Tanjung masih seperti ini, artinya yang salah bukan pemimpinnya, tapi masyarakatnya. Tapi kalau ganti pemimpin bisa maju, berarti ya nuwun sewu, bukan salah pemimpin yang dulu, tapi kurang semangatnya. Untuk awal kita membangun ini, mulanya memang kesadaran masyarakat, Bapak. Jadi kesadaran masyarakat kita tumbuhkan, ayo kita bergotong royong, sehingga 2 RT yang ada di Dukuh Ngerbu, khususnya di wilayah Kalibening ini, kita gerakkan untuk bersih-bersih sungai yang ada di sepanjang Kalibening ini. Kemudian kita reboisasi, menanam pohon-pohon di pinggir sungai. Alhamdulillah ini sudah tertata, ada karet, ada pohon pule, ada randu, ada kelapa, semua itu tertanam sehingga menambah keaslian dari Kalibening itu sendiri. Karena kita melihat lokasi kita itu jauh lebih bagus daripada Ponggok. Kita berada di lokasi pegunungan, disekelilingi dengan sawah dan pohon-pohon, sehingga kalau kita nanti kembangkan potensi yang ada, kita kembangkan dengan maksimal, kita yakin lokasi ini akan jauh lebih baik daripada Ponggok. Pembangunan infrastruktur yang kita punya luasan wilayah 1730,31 hektar ini nggak main-main, Bapak. Jadi saya kira Tanjung ini mempunyai luas wilayah yang luar biasa. Dan hanya 40% yang baru berpenghuni atau perumahan. Yang lain masih hutan belantara, masih hutan. Yang kita kembangkan nanti, kita ingin ada penghijauan, kita ingin ada perkebunan. Dan alhamdulillah Tanjung itu masuk 5 besar kebun kopi di Kabupaten Jepara loh, Pak. Jadi tidak main-main. Jadi pemasok kopi terbesar, kebun terbesar di Kabupaten Jepara, kita berada di nomor 5. Kita berharap Kopi Rojoku nanti juga bisa berkolaborasi dengan Kopi Tanjung, bisa makmur sehingga orang tidak wegah untuk bertani, Bapak. Jadi sekarang itu anak muda kiranya orang bertani itu rugi. Nah, inilah konsep yang harus kita tanamkan kepada generasi muda kita, bagaimana mereka itu senang untuk bercocok tanam dan bertani.
Tanjung saya punya satu slogan. Mulai saya dilantik tuh Tanjung Desa Tempat Berkunjung. Jadi di sini bukan hanya wisata. Saya inginkan nanti dari kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup kemarin sudah kunjungi Tanjung juga, ingin reboisasi di wilayah perhutani. Kita punya LMDH. Nah, dari itu untuk berkunjung di sini bukan hanya wisata, nanti pertaniannya, kehutanannya, hutan lindungnya. Saya ingin berada di situ nanti. Jadi bukan hanya dikunjungi hanya tempat wisatanya, tapi administrasinya yang bagus dan lain sebagainya. Infrastrukturnya terutama juga kita aksesnya juga kepingin yang bagus. Karena ini adalah berbagai unsur yang bekerja sama. Ada dari Pokdarwes, ada dari Bumdes, maupun ada dari warga lokal yang mempunyai aset di sini, sehingga kita bagi untuk bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan yang ada. Kita tentunya akan menggandeng dari stakeholder yang ada, dari berbagai kalangan yang bisa bergabung dengan kita dan bisa kita ajak kerjasama, akan kita selalu welcome. Ini adalah karya kita kembangkan bersama. Kalau pariwisata ini maju, tentunya nanti adalah akan menjadi aset yang besar buat desa untuk kemajuan bersama. Dan tentunya tujuan kita adalah untuk tujuan bersama, bukan tujuan individual. Tujuan kita adalah untuk desa kita yang lebih maju dalam bidang pariwisata. Gotong royong semua, sinergikan yang nyata, tulus rasa untuk saling menghargai. Aktivitas kerja untuk karya sempurna, mewujudkan menjadi jembatan mendunia. Karena di Desa Tanjung terdapat beberapa umat beragama yang mayoritas adalah agama Islam, Hindu, Buddha, dan ada Kristen. Toleransi antar umat beragamanya sangat kuat. Contohnya ketika ada kematian, orang agama Hindu pun ikut melayat. Pak Inggi Dwi Ganoto, pemerintah desa mempunyai suatu gagasan di dalam agama Islam, itu pun kita tawarkan dengan satu perangkat yang beragama Hindu. Contohnya di dalam Islam ada kegiatan apa, di dalam Hindu ada kegiatan apa, maka kita saling bantu-membantu, saling bahu-membahu supaya terjadi toleransi yang baik. Ini adalah merupakan motivasi secara langsung dan memberikan contoh pada masyarakat yang mana nantinya Desa Tanjung akan lebih damai, masyarakat, dan tidak ada kontroversi. Tentunya untuk lebih besar tidak hanya mengandalkan pariwisata, tapi bagaimana kita bisa merukunkan antar umat beragama yang sangat kompleks dan sangat lengkap ini. Ada Kristen, ada Islam, ada Buddha ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sopan santun tata krama warga Desa Tanjung yang perlu terus kita bina. Mulai dari kecil kita didik untuk saling unggah-ungguh. Ini yang mungkin nanti bisa membesarkan Desa Tanjung. Dan kemudian warga itu kalau kita datangi, wah ada Pak Inggi gitu, rasanya sudah beda. Ada pepatah Jawa, wong Jawa itu nek dipangku mesti mati. Artinya apa? Ketika kita hadir menghormati mereka, menghargai mereka warga kita, maka pemimpin itu akan dihargai pula. Dan apa yang diomongkan, apa disampaikan, apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh petingginya, pemimpinnya itu pasti mereka mengikuti itu, Pak. Itu kuncinya. Alhamdulillah sejak saya dilantik itu semua pertemuan, kumpulan-kumpulan sekecil apapun Pak Inggi datang, hadir di situ. Sejuknya di gunungku, indahnya di pantaiku, memberi banyak inspirasi di kehidupan. Jepara Jaya, damai sentosa, sejarah hebat mengiringi di setiap langkah. Bahkan kemarin ada investor yang ingin mengembangkan di sini, yang punya tanah di sini itu bilang kepada saya, Pak Inggi, ini kami ingin adakan agrowisata, ya, buah. Jadi saya bilang kalau yang intinya untuk entah itu ternak sapi dibuat tempat wisata, sapi perah ataupun buah, welcome. Saya bilang itu. Pokoknya Tanjung silakan. Tapi untuk kandang ayam dan lain-lain, no, mohon maaf, saya tidak bisa. Kami selalu mengedepankan kebersamaan dan hubungan yang baik dengan desa sebelah, baik itu
Plajan, Lebak, Beringin, Kepok, itu kan tempat-tempat desa-desa yang dilalui wisatawan untuk datang ke Tanjung. Semua desa yang ada di Jepara ini kan ingin makmur bersama, menikmati bersama, indah bersama. Jadi komunikasi tetap terjalin dengan baik, dan kemudian kebersamaan itu tetap berlanjut dengan baik sampai kapanpun tuh. Tidak ada kita ingin makmur sendiri, Tanjung sendiri, Plajan sendiri, tidak. Kita tetap dalam satu persatuan, bahwa kompetisi bagi kami adalah bukan untuk saling berpecahan, tapi untuk kebersamaan. Apalagi saya seorang petinggi, kapan lagi saya bisa melakukan hal semacam ini kalau tidak sekarang? Ibadah untuk kemakmuran bersama dan untuk rakyat bersama, itu adalah kunci sukses untuk kita semua. Amanah adalah junjungan yang paling tinggi bagi saya, dan itu yang wajib saya kerjakan demi masyarakat. Karya saya adalah ibadah saya. Terus karya tataning bumi. Tanjung, desa tempat berkunjung.